Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam. Pembacaan firman Tuhan kita yang sudah kita baca bersama-sama dari Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita tentu tidak asing dengan suatu cerita kalau kita mengingat cerita rakyat, yaitu cerita Maling Kundang. Tentu tidak asing lagi cerita legendaris ini. Cerita tentang seorang anak yang melupakan kebaikan ibu yang telah membesarkannya. Setelah kaya, ia malu mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentu sebagai seorang ibu, ibunya berusaha untuk menyadarkan, meyakinkan bahwa apa yang telah dilakukan anak yang telah durhaka ini tentu ada usaha ataupun niat sebagai seorang ibu untuk bisa menyadarkan dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi niat baik, tetapi niat tulus daripada seorang ibu ternyata tidak mampu menyadarkan seorang anak yang bernamanya Maling Kundang. Di sini ia tetap tidak mengakui ibunya sebagai ibu yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik seorang Maling Kundang. Akhirnya kita ketahui kesabaran sang ibu habis, sehingga Maling Kundang dikutuk menjadi batu oleh karena kebebalannya, oleh karena kedurhakaannya sebagai seorang anak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, di sini hendaklah kita tetap setia dan mengenal dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan segala ketulusan Tuhan, oleh karena pemeliharaan, oleh karena pengorbanan Tuhan kepada kita. Dan kitab Nabi Hosea di sini menggambarkan bagaimana hati Allah yang penuh belas kasih dengan begitu indah. Meski begitu, kebaikan dan belas kasihnya tetap kerap kali dilupakan umat Israel. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan telah menolong sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Tapi ironisnya, jemaat yang diberkati Tuhan, bukannya mensyukuri kemurahan dan pertolongan Tuhan, malah sebaliknya, mereka malah menjauh dari Tuhan. Mereka berpaling menyembah ilah lain. Kalau kita bisa baca di ayatnya yang kedua, keempat, dan yang ayatnya yang ketujuh. Sungguh bersyukur bahwa Tuhan bukan manusia, tidak pernah habis kesabarannya. Seperti ibu Maling Kundang, di sini Tuhan tidak akan pernah berkesudahan untuk menolong, untuk memelihara, untuk menjaga kita. Ketika kita terkadang berbalik, terkadang kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita lupa tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Yang begitu besar kasih setia Tuhan telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itu satu pembuktian bahwa sungguh kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk menolong dan memelihara kita.
walau terkadang kita meninggalkan Dia dalam kehidupan kita. Dia memberi disiplin pada umatnya, namun tidak menghendaki umatnya hangus dan binasa. Kita bisa baca ayat yang seterusnya, yaitu ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Bagaimana Allah tetap menjaga kita, tidak melulu lantahkan kita. Tuhan adalah pribadi penuh belas kasihan yang ingin selalu menghendaki umatnya bertobat. Sebagai umat Tuhan, di sini hendaklah kita tetap setia mengenalnya dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak membelakangi Tuhan apapun alasannya. Maksudnya di sini, ketika kita menghadapi segala pergumulan hidup yang bertubi-tubi, yang sampai saat ini, yang dunia, kita, jemaat merasakan pergumulan oleh karena COVID-19 luar biasa. Banyak dampak yang boleh merasakan akibat daripada wabah ini. Tetapi sebagai umat yang percaya, mari kita tetap setia dan tetap mengenal sungguh-sungguh, sehingga kita tidak mengenal, kita tidak membelakangi Tuhan apapun alasannya. Tuhan Yesus tidak pernah berkompromi dengan dosanya, dosa umatnya, sehingga Ia harus menyatakan penghukumannya. Hukumannya bukan berarti Ia tidak sayang lagi kepada kita anak-anaknya. Di sini supaya kita kembali kepadanya sebagai Bapa kita, kembali kepada kebenarannya dan hidup takut akan Tuhan. Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus tidak pernah berkompromi dengan dosa umatnya, sehingga Ia harus menyatakan penghukumannya. Artinya di sini bahwa hukumannya itu bukan berarti Ia tidak sayang kepada anak-anaknya, tetapi sebaliknya, agar anak-anaknya harus dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Di sini relasi yang dibangun menggambarkan hubungan antara bapa dengan anaknya. Kita umatnya sebagai anak dan Ia adalah sebagai bapa. Relasi yang sangat dekat dan tidak pernah terputus oleh apapun juga. Sedemikian kasih Allah bagi kita, maka hendaklah kita membangun relasi yang harmonis dengan Dia sebagai Bapa kita. Artinya di sini, bagaimana kita sebagai umat yang merasa bahwa kita adalah sebagai anak yang senantiasa menjalin hubungan yang terus dalam setiap waktu dan kehidupan kita, agar hubungan itu tidak akan pernah terputus antara bapa dan anak, antara anak dan bapa. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita merasakan sampai saat ini pertolongan Tuhan, itu karena Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun kita sering meninggalkan Bapa. Jemaat yang diberkati Tuhan, membaca bagian firman Tuhan hari ini membawa kita kembali menyelami kebesaran kasih Tuhan, sekaligus menyadari betapa kita sangat layak dimurkai Tuhan. Bukankah kita pun sering berpaling darinya? Seperti bangsa Israel, segala perbuatannya dalam hidup kita terlupakan begitu saja. Bersyukur bahwa Tuhan bukan manusia yang terbatas kasih setianya. Kita mohon Tuhan menolong kita untuk tidak menyia-nyia kesempatan yang Tuhan berikan. Bersyukur bahwa Tuhan bukan manusia yang terbatas dalam kasih-Nya. Seperti cerita legenda maling kundang bahwa manusia ada batas kasih-Nya.
Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa kita bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas dalam kasih-Nya. Itu artinya bahwa walaupun kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Bapa kita, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus dengan kesabarannya, dengan ketulusannya yang penuh kasih itu senantiasa melawat kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang kita petik dari renungan kita pada malam hari ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus? Apa yang seharusnya kita lakukan kepada Bapa kita? Apa bentuk syukur kita ketika Tuhan senantiasa mencurahkan berkat pertolongannya kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, bangunlah relasi dengan Tuhan bagaimanapun situasinya. Bagaimana situasi kehidupan yang kita alami saat ini, agar kita tetap kuat dan teguh dalam iman, sehingga kita tidak membelakangi Allah dan menyakiti hati kudus-Nya. Yang kedua, pasti akan ada tantangan, godaan, dan kepentingan diri atau keegoisan ketika di dalam menjalani kehidupan kita ini. Pasti ada tantangan, pasti ada godaan, kesibukan yang senantiasa menghalau untuk kita datang kepada Tuhan, menghadang untuk kita bersekutu kepada Tuhan, yang akan senantiasa godaan itu memutuskan mata rantai kita kepada anak dan Bapa. Itu sering kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi satu kata kunci, mintalah Roh Kudus menopang dan memampukan kita agar hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak sia-sia dengan hidup dalam dosa, tetapi selalu ada upaya dan perjuangan untuk membaharui hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain yang belum percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak akan pernah terbatas kasih-Nya, Tuhan yang menjadi saksi bagi kehidupan kita bahwa begitu besar kasih dan setia Tuhan, sehingga di dalam kelalaian kita, di dalam kealpaan kita, di dalam kemalasan kita, Tuhan senantiasa menegur kita melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tapi yakinlah jemaat Tuhan, bahwa pergumulan yang kita hadapi itu adalah pengajaran bahwa kita sebagai anak yang senantiasa layak di hadapannya, Dia akan korbankan dirinya untuk anak-anaknya. Itu suatu wujud bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Yakinlah kita sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dia akan menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita ini, walaupun di saat ini, di tengah-tengah pergumulan, pencobaan, kesulitan apapun, bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapa yang kita sembah, yakinlah umat Tuhan, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang senantiasa mengasihi kita. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang Maha tahu apa kesulitan kita. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang senantiasa menganugerahkan segala kehidupan kita untuk kehidupan abadi kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.